Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, teman-teman dari kelas statistik semester 4. Eh, saya sudah membuat dua video. Yang pertama mengenai hipotesis pendugaan. Yang kedua adalah hipotesis sampel besar, di mana di dalam hipotesis sampel besar kita menggunakan uji hipotesis menggunakan tabel Z atau tabel Z, di mana rumusnya juga sudah disampaikan. Maka kita akan eh, praktekkan itu nanti bagaimana menggunakan hipotesis sampel besar menggunakan Z. Yang belum kita lakukan adalah hipotesis sampel kecil, di mana hipotesis sampel kecil ini para ahli statistik itu lebih cenderung untuk menggunakan tabel T atau T student table. Nah, kita akan lihat secara garis besar saya sudah jelaskan kemarin, tapi bagaimana menggunakan tabelnya dan sebagainya itu yang akan saya ulangi di video ini. Saya akan share screen. Hipotesa sampel kecil. Di dalam hipotesa sampel kecil ini, seperti kita ketahui, ini adalah sampel di mana jumlahnya lebih kecil dari 30. Yang perlu kita pahami adalah bahwa dalam hipotesa sampel kecil ini eh, bisa juga dikatakan kita menggunakan yang namanya pairing, pairing atau membandingkan. Di mana hipotesa sampel kecil kalau kita eh, menggunakan rumus T-nya, T hitung, itu adalah T, T hitung yang disebut dengan nilai distribusi T. Kemudian mu-nya ini, nih, apa namanya nih? Sebentar. Mu-nya ini ya, ini mu ini adalah rata-rata populasi, nilai rata-rata populasi. Sedangkan X-nya adalah nilai rata-rata sampel. S-nya adalah standar deviasi sampel. N-nya adalah jumlah sampel. Tuh, ini simple. Tapi biasanya yang akan kita gunakan eh, ada ada beberapa persyaratan di mana jumlah sampel minimal untuk korelasional atau ya membandingkan dua atau ada hubungan atau tidak itu 30. Kalau eksperimen itu cukup 15. Tapi kalau survei itu 100. Itu masih bisa digunakan eh, sebagai sampel kecil dan menggunakan uji T. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini saya tidak akan bahas yang ini, tapi kita aplikasinya saja. Kita lihat di aplikasinya. Dan saya juga tidak akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara uji Z dan uji T. Hanya gini, fungsi pengujian T itu untuk memperkirakan interval rata-rata, untuk menguji hipotesis rata-rata suatu sampel. Hipotesis rata-rata suatu sampel menunjukkan batas penerimaan suatu hipotesa. Itu yang biasanya kalau kita lihat ada di kurva normal, kemudian ada garis kritisnya, nah mana ditolak, mana diterima. Sebetulnya sama dengan Z, tetapi yang dijadikan acuan adalah tabel T. Untuk menguji suatu pernyataan apakah sudah layak untuk dipercaya. Nanti akan ada beberapa contohnya. Misalnya pengujian hipotesa rata-rata satu sampel. Pengujian hipotesa beda antara dua perlakuan. Nah, itu yang pakai uji T. Tahapannya pertama, merumuskan hipotesa nolnya. Kemudian menentukan taraf nyata atau tingkat keyakinan kita. Misalnya tingkat keyakinan 99%, maka taraf nyatanya 1%. Tingkat keyakinan 95%, taraf nyatanya 5%. Itu adalah penentuannya dulu. Confidence limit, ya, confidence limitnya.
Kemudian menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Itu tadi yang nilai T-nya berapa. Kemudian menentukan daerah keputusan. Sebelah kiri atau sebelah kanan. Mana yang ditolak, mana yang diterima. Ya, yang tidak menolak atau yang menerima hipotesa nol dan daerah yang menolak hipotesa nol. Kemudian mengambil keputusan mana yang diterima atau yang mana yang ditolak sesuai dengan hasil T tabel dengan T hitung. Nah, rumusnya ini yang kita pakai, di mana T-nya adalah nilai distribusi, nih, ya. X1-nya, kalau ini adalah pairing ya, misalnya ada dua kelompok yang akan kita bandingkan. Nah, itu ada X1 rata-rata, X2 rata-rata. Nah, ini ada yang namanya standar deviasi pairing, standar deviasi gabungan, gabungan populasi. N-nya adalah sampel populasi satu, ya, sampel dari kelompok satu, N2 adalah sampel dari kelompok dua. S-nya standar deviasi kelompok satu, standar deviasi kelompok dua. Kita lihat ini ada sebuah soal yang panjang banget, tapi kira-kira ininya digampang. Jadi ada penelitian tentang ya, dua mobil produk Korea dan produk Jepang, ya. Nah, kemudian setelah diteliti, kita lihat ada eh, standar deviasi, sebentar, ya. Pada mobil Korea, ya, diperoleh harga rata-ratanya 173 juta. Standar deviasinya 29 juta, ya. Pada mobil Jepang, harga rata-ratanya 186 juta, standar deviasinya 33 juta. Nah, mobil Korea ini ada 6 mobil, mobil Jepangnya ada 16. Ini yang 16 sama 6 ini adalah sampelnya, harga rata-rata populasi 173, standar deviasinya 29. Nah, buktikan apakah memang benar. Ini yang kalimat yang di atasnya ini nggak penting ini. Ya, buktikan apakah memang benar bahwa mobil Korea itu lebih murah daripada mobil Jepang dengan tingkat kepercayaan 99% atau taraf nyatanya 1%. Nah, itu kita hitung dengan menggunakan uji T. Nah, rumusnya yang tadi itu dimasukkan ke sini. N2-nya 16. Itu yang Jepang. N1-nya adalah 6. Ya. Kemudian S1-nya standar deviasi yang punya Jepang 29, standar deviasi yang punya Korea 33. Ya. Kemudian X1-nya harga rata-ratanya 173, yang punya Jepang, punya Korea, yang eh, X2-nya adalah harga rata-rata punya Jepang 186. Ini tadi N1-nya punya Korea ya, gitu. Nah, standar deviasinya sama, 29 sama 33. Kemudian hipotesanya, ya, hipotesanya bahwa hipotesa nolnya harga mobil Jepang lebih murah, harga mobil Korea lebih murah dari harga mobil Jepang. Ini lebih murah dikatakan ini nih. Lebih kecil atau sama dengan, ya. Atau hipotesa satunya atau hipotesa alternatifnya, harga mobil Korea lebih mahal daripada SN satunya ini apa sih? Korea kan? Korea, H1-nya Korea lebih murah daripada mobil Jepang. Hipotesa satunya adalah mobil Korea lebih mahal daripada mobil Jepang. Jadi tanda minus, tanda lebih kecil ini menunjukkan bahwa hanya uji satu arah. Ya, daerah penolakannya berada di sebelah kiri. Kalau kita bikin kurva ini seperti ini, maka daerah penolakannya ada di sebelah sini. Nah, kita akan buktikan apakah memang T, T hitung dan T tabel itu adanya di sebelah kiri. Ya. Nah, kemudian kita lihat karena ini ada dua tarafnya atas 1% atau 0,01, makanya uji satu arahnya derajat derajat kebebasan atau degree of freedom 2, 16 tambah 6 dikurangi 2.
Ya, jadi 16 tambah 6 itu 22 dikurangi 2 adalah 20. Kita lihat di tabel. Nah, ini degree of freedom-nya 20. Kemudian 1,99% karena apa? Karena kita hanya ngambil satu tail. Kalau kita ngambilnya dua tail maka 0,05 jadi 0,995. Tapi karena di satu tail jadi 0,09 dengan degree of freedom 20 maka angkanya atau eh, T-nya, nilai T-nya adalah 2,528. Ya, 5,28. Ambil nih, ya. Nah, kemudian kita hitung nih standar deviasi variansnya berapa. Hitung, ini nanti kita masukkan kalkulator, ketemulah 1,027. SP2 ini masukkan kemari. Nih, masuk kemari nih. Nah, N-nya 6, N2-nya 16. X1-nya 173, X2-nya 186. Dapatlah angka 0,86. Jadi T-nya adalah 0,86. Padahal T tabel 2,58. Karena kita ngambilnya yang di sebelah kiri, maka minus, ya, minus, bentar, ini tak hapus dulu nih. Hmm, hapus iris. Nah, saya mau ambil. Ini ya. Nah, kita ambil ini. Nah, ini minus 0,86 di mana? Kalau kita ambil ini 0, ya ini 0, maka minus 0,86 kan di sini nih. Ini minus 0,86. Minus 2,58-nya di sini, ya kan? Berarti apa? T tabel lebih kecil daripada T hitung. T tabel lebih kecil dari T hitung. Artinya apa? Ada di daerah sebelah kiri. Kita lihat aja tabelnya. Lihat, lihat apa? Nah, ininya nih. Ya kan? 0,86 itu adanya di sini. Minus 0,86. Minus 0,258 di sini. Minus 258 itu berada di daerah menolak H0. Yang minus 0,86 di daerah tidak menolak H0 atau menerima H0. Artinya apa? Kita balik kemari. Ya, sorry, sini. Nih ya. Menolak H0 itu adalah menolak bahwa mobil Korea lebih mahal daripada mobil Jepang. Artinya apa? Nggak benar. Yang diterima adalah mobil Korea lebih murah daripada mobil Jepang. Terbukti. Begitu. Oke? Nah, nanti kalau bingung diulang-ulang aja ininya. Sekarang ada lagi satu. Kita ingin membandingkan dua keadaan. Dua keadaan yaitu setelah dan sebelum pelatihan. Sampelnya ada 10 orang dari sebuah perusahaan di mana katanya sebelum pelatihan ini nih, NG-nya itu ini data NG. Setelah pelatihan data NG-nya ini. Ada yang turunnya signifikan, ada yang nggak turun. Nah, kita bandingkan. Apakah benar bisa dipercaya bahwa pelatihan menyebabkan NG turun? Kita lihat uji T-nya ini pakai ini deviasi. D itu adalah deviasi, SD itu adalah eh, standar deviasi dibagi akar R. Ini T-nya perumusnya pakai ini aja. Jadi hasilnya adalah 0,432. Ya, 0,432. Hitung-hitungannya ini 10 orang. Nah, 18 dibagi 10, 1,32 dibagi 10. Dari mana? 1,32. 1,32-nya itu adalah dihitung dulu. Ini nih. Ini dihitung dulu. Ini dihitung. Dapat angka standar deviasi 1,32. Bentar, coba saya lihat nih. Diambil 10 orang sampel yang akan dikirim ke Eropa. Harapan manajer pelatihan dapat mengurangi kerusakan.
ya. Nah, terus kita lihat derajat degree of freedom-nya berapa. Degree of freedom-nya kita lihat di tabelnya. Degree of freedom ada 10, 10 orang, degree of freedom-nya 10 kurang 1 jadi 9. Tingkat kepercayaannya adalah 5%, berarti ininya 0,975 karena kita ngambilnya tutil. Nih ya, nih tutil. Nah, kita lihat ini. Angkanya berapa? 2,262. Nih, 2,262. Nah, T hitungnya minus 0,432. Nah, terus kita lihat minus 0,432. D kuadrat ini hitung-hitungannya yang 1,32 dapatnya dari sini. Ya, ini. Jadi sebelum 9, sesudah 5, selisihnya minus 4, ya 5 kurang 9, D kuadratnya 16. Sesudahnya 5, sebelumnya 5, berarti selisihnya 0. Akhirnya kita sigma D-nya 18, sigma D-nya CD kuadratnya 48, kita hitung, masukkan S-nya, dapat 1,32. Kita masukkan ke sini. Dari tabel adalah 2,62, ini minus-minus. Kemudian dari hitungan 0,432. Sehingga apa? Menolak H0. H0-nya tadi apa? H0-nya adalah bahwa sesudah pelatihan itu kerusakannya lebih besar. Nah, sehingga karena H0-nya ditolak berarti apa? Bahwa setelah pelatihan kerusakan berkurang. H1 yang diterima, ya kan? Kerusakan berkurang setelah pelatihan. Apa ini? Ntar dulu. Ini kenapa sih kok jadi nongol? Ya, astagfirullahaladzim. Bentar. Kursornya hilang lagi. Kursornya hilang. Kemana kursornya? Ya. Ya. Jadi dari tabel dari kurva ini kita bisa mengetahui bahwa uji kepercayaan terhadap eh, perlakuan sebelum sebelum pelatihan dan setelah pelatihan menunjukkan bahwa memang setelah pelatihan eh, kerusakan berkurang. Oke, nanti kalau sudah dengerin ini mudah-mudahan jadi lebih paham. Baiklah, jadi uji hipotesa kecil selesai. Nanti kita akan ada uji-uji yang lain. Demikianlah, kita stop sharing. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.